Contoh nikel, 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ekspor kita kira-kira dari nikel itu hanya 1,1 billion US dollar. 2021, 20,9 miliar US dollar. Kementerian Perdagangan menyatakan sengketa larangan ekspor biji nikel Indonesia yang tengah berproses di Badan Perdagangan Dunia atau WTO masih terus berlanjut. Pemerintah siap mengajukan banding jika nantinya menghadapi kekalahan. Direktur Jenderal Perundingan Perjanjian Internasional Kemendak, Jatmiko Briswicaksono menjelaskan, pemerintah pun telah menyiapkan berbagai antisipasi dalam menghadapi keputusan WTO. Soal kemungkinan Indonesia mengalami kekalahan, Jatmiko enggan mengomentari. Ia menyebut kemenangan bagi Indonesia dalam sengketa pun masih terbuka lebar. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan, sejumlah langkah dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global demi mempertahankan kebijakan larangan ekspor nikel. Langkah utama menurut Bima yaitu pemerintah harus dapat mendorong peningkatan porsi investor domestik, terutama BUMN dalam menyerap hasil produksi biji nikel. Penyerapan secara besar-besaran oleh pasar dalam negeri akan berdampak pada menipisnya ketersediaan cadangan biji nikel. Jadi meski Indonesia kalah di WTO, namun ketersediaan biji nikel terbatas dan memacu pelaku usaha di Eropa melakukan relokasi hilirisasi ke Indonesia, misalnya saja lewat kerjasama dengan BUMN. Bima mengatakan BUMN seharusnya mampu dikerahkan untuk mengoptimalisasi penyerapan biji nikel, kerjasama dengan pihak swasta untuk membentuk perusahaan patungan atau joint venture semestinya dapat dilakukan. Ia melanjutkan, pemerintah pun harus mampu meyakinkan para investor di sektor hilirisasi nikel untuk merealisasikan bisnisnya, terutama pada ekosistem industri baterai dan mobil listrik. Berbagai insentif dapat diberikan untuk menambah ketertarikan para pemodal dan menghindari pembatalan realisasi investasi. Langkah terakhir yang dapat dilakukan menurut Bima yakni dengan meningkatkan bea keluar biji nikel secara signifikan, misalnya sebesar 40%, sehingga meski diperbolehkan ekspor, namun harga yang diterima calon pembeli sangatlah mahal. Sebagai informasi, Indonesia tengah menghadapi tuntutan dispute settlement di WTO. Ini merupakan gugatan keberatan atas kebijakan bahan mentah Indonesia oleh Uni Eropa. Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ISDM Nomor 11 Tahun 2019. Namun tidak hanya Uni Eropa yang berkeberatan dengan kebijakan Indonesia tersebut. Mengutip situs resmi WTO, disebutkan pihak ketiga yang ikut dalam dispute tersebut adalah Brazil, Kanada, China, Jepang, Korea, India, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pun menyebut kemungkinan kekalahan Indonesia dalam sengketa ekspor biji nikel di WTO. Namun ia menyatakan Indonesia tidak gentar jikapun mengalami kekalahan. Presiden menegaskan penghentian ekspor nikel menjadi semangat memperbaiki tata kelola tambang di tanah air. Ini menjadi momentum menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri.